Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau mencari Tuhan dengan segala kerinduan yang kita bawa dari rumah. Dan saya percaya hadirat Tuhan boleh menyertai setiap hati kita pada saat pagi hari ini. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersekutu bersama-sama. Saat ini kami boleh ada itu hanya karena kasih setiamu, kasih anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, membawa setiap kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang haus dan rindu akan pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini jiwa yang haus Kau boleh puaskan. Hati kami yang tawar Engkau boleh pulihkan Bapa. Kami rindu untuk menaikkan pujian dan pengagungan kami kepadamu. Tuhan, Kau lawat setiap hati jemaat-Mu. Engkau jamah setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Dan keagungan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan. Haleluya. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap kemuliaan buat kita, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Saat ini kami siap mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Mari saudara yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Dia gunung, batu, dan kekuatan kita. Amin. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau selalu bersyukur sebab cintamu. Padaku Amin. takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Percaya, walau bumi bergoncang, Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, kami sungguh percaya kami boleh hidup itu hanya karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Engkau yang memilih kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh berada tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun
kami Tuhan. Pimpin jalan kami Bapa. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku ini. Yesus pegang erat tanganku, Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Mu. Sungguh di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Allah. Biarlah kami boleh terus melekat kepadamu, tinggal di dalam kasih-Mu. Agar semakin kami mendekat kepada Tuhan, semakin kami serupa dengan-Mu. Dan semakin banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami, dan kami mau beri hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburi benih kebenaran firman Allah. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar apa yang Engkau sampaikan sungguh menjadi rema, sungguh menjadi suluh bagi jiwa kami, untuk kami boleh tetap tinggal di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus sekali lagi menolong kami, untuk kami menaruh hati kami, konsentrasi kami hanya kepada suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya bukan melihat ya, nggak bisa ngelihat senyumnya. Tetapi saya dapat merasakan bahwa ada sukacita sorga di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini dengan tetap mengacu kepada visi menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Biarlah kita boleh terus belajar untuk dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Bulan lalu kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita dapat berakar kuat di dalam Tuhan, agar kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita dapat terus dibangun dan dapat menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bulan Juni ini kita akan masuk di dalam satu topik seri, yaitu bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanaman yang sama di tempat yang sama tidak menjamin bahwa tanaman itu dapat bertumbuh dengan sama, ya. Ada 3 pohon pinus yang ditanam di tempat yang sama dan hanya berjarak kurang lebih setengah meter antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Nah, apa yang terjadi ketika sama-sama ditanam, beberapa waktu kemudian ketiga pohon pinus ini ternyata tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Yang paling kanan paling lambat, tetapi yang paling kiri dia langsung bertumbuh dengan cepatnya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang menentukan cepat atau tidaknya dan berhasil atau tidaknya sebuah tanaman itu bisa tumbuh dengan baik.
Ada tanaman yang ketika kita tanam, kemudian langsung mati karena kita tidak rawat. Ada juga tanaman yang kayak hidup segan, mati tak mau gitu ya. Tidak mengalami pertumbuhan tetapi mati pun tidak. Tetapi ada juga tanaman yang mengalami pertumbuhan tapi prosesnya amat sangat lambat. Nah, di dalam ketiga pohon pinus ini tampaknya posisi mereka menentukan tingkat pertumbuhan mereka. Yang paling kanan kenapa bisa bertumbuh dengan cepat? Yang paling kiri maksud saya, bisa bertumbuh dengan cepat karena dia mendapatkan sinar matahari paling banyak. Tetapi kemudian orang yang memiliki 3 pohon pinus ini melakukan perawatan khusus kepada tanaman atau pohon pinus yang paling kanan. Sehingga yang paling kanan sekalipun dia kurang untuk mendapatkan sinar matahari, tetapi dengan perawatan, dengan perhatian yang khusus, maka pohon ini pun dapat bertumbuh dengan baik. Hampir sama dengan pohon yang sebelah kirinya. Nah, hal ini tidak berbeda dengan bagaimana kita memperhatikan kehidupan kerohanian kita selama ini. Ada banyak orang punya kerinduan yang besar agar iman dan kerohaniannya bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu seolah-olah kok saya nggak ngalami pertumbuhan ya. Kita sudah berdoa tapi tetap saja tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Kita sudah sering dengar khotbah tapi hidup masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi hal keduniawian masih melekat sama kita. Hal keduniawian masih menguasai kita daripada merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan celakanya adalah kita tidak lagi punya kerinduan untuk mendalami Alkitab, untuk secara teratur menyediakan waktu bersaat teduh bersama dengan Tuhan, bahkan gak ada kerinduan untuk beribadah. Nah, hari-hari ini menjadi tantangan khusus bagi kita anak-anak Tuhan. Karena ketika kita ada opsi untuk ibadah online dan ibadah tatap muka, mungkin kita memilih ya udah ibadah online demi kesehatan dan keselamatan keluarga. Tetapi apa yang menjadi jaminan bahwa kita memang benar-benar beribadah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai 14 saya akan bacakan bagi kita semua. Tentang hal itu, yaitu di dalam perikop sebelumnya Ibrani ini sedang menceritakan atau sedang menjelaskan tentang bahwa Yesus itu adalah imam besar. Jadi tentang Yesus adalah sebagai imam besar, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bisa jadi selama ini kita tidak bertumbuh atau pertumbuhan kita terlambat karena terlalu banyak gangguan ketika kita dengar firman. Kita nggak fokus ketika kita membaca firman, kita nggak fokus, nggak konsentrasi ketika kita mendengarkan firman Allah. Sehingga itu mengurangi asupan makanan terhadap kehidupan kerohanian kita. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin pikiran kita melayang-layang ya. Aduh, tadi di rumah saya udah matiin kompor atau belum ya? Pintu udah dikunci atau belum? Terus kemudian nanti selesai ibadah saya mau makan apa ya? Mau makan mie, nasi uduk dan lain sebagainya. Pikiran kita kemana-mana ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa saat ini hati kita sungguh-sungguh terfokus dan terarah kepada Kristus. Atau di sisi yang lain kita berpikir, oh harusnya semakin banyak saya dengar khotbah, saya bisa bertumbuh nih, ya. Mungkin setelah Bapak Ibu pulang dari tempat ini, nanti sore
ibadah ini ditayangkan kembali di YouTube, bisa dengar khotbah lagi, atau mungkin bisa dengar khotbah lainnya lagi dari YouTube atau dari sosial media, akses yang lainnya. Apakah dengan demikian bisa menolong pertumbuhan kita menjadi bertumbuh dengan pesat? Kita tidak bisa melakukan menyiram benih yang baru saja kita tanam, terus kemudian karena kita ingin cepat-cepat tumbuh, dikasih pupuk seember, kemudian dikasih siram air setiap 1 jam. Yang ada pupuk itu akan mati, benih itu akan mati sebelum ia berakar dan bertumbuh. Jadi bukan berarti saya mau katakan bahwa banyak dengar firman Tuhan berarti menghambat pertumbuhan kita, bukan. Tetapi bicara tentang pertumbuhan adalah bicara tentang ruang. Sama seperti halnya ketika kita selesai makan, ya, ada ruang, ya, ada jeda supaya makanan itu dicerna oleh tubuh kita. Nah, pertumbuhan bicara tentang ruang untuk segala kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu diproses, dibentuk, ditransformasi, diubahkan. Dan biasanya itu terjadi justru di tempat yang tidak kelihatan. Saudara tahu ya bahwa wortel itu baik katanya untuk mata kita. Tetapi ketika kita makan wortel, tidak serta-merta selesai wortel itu kita makan, kemudian mata kita warnanya jadi seperti wortel. Mata kita bentuknya seperti wortel. Wortel itu udah gak kelihatan lagi bentuknya. Tetapi dia bisa memberikan gizi, memberikan zat yang baik untuk kesehatan mata kita. Demikian juga ketika kita makan telur, katanya telur baik sebagai protein buat tubuh kita. Ketika kita mencerna telur itu, tidak serta-merta telur itu langsung jadi bulat-bulat di badan kita. Tetapi sudah ditransformasi, sudah diubahkan menjadi gizi yang berguna untuk tubuh jasmani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua diubahkan, semua ditransformasi untuk apa? Untuk memberi pertumbuhan bagi tubuh kita. Demikian ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, kita cerna, kita pahami, kita renungkan, itu proses pertumbuhan, itu ada ruang. Agar segala kebenaran firman itu diubahkan menjadi apa? Menjadi rema, menjadi suatu perenungan. Sehingga ketika kita merenung dan kita menangkap kebenaran firman Allah, kemudian itu diubahkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perubahan pikiran kita, dalam bentuk perubahan sudut pandang kita. Tergantung bagaimana itu semua ditransformasi, itu semua akan menjadi nutrisi bagi kita. Jadi seberapa banyak pun saudara membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, banyak jam berdoa, tetapi jika itu tidak ditransformasi, jika itu tidak diproses, jika itu tidak diubahkan, jangan-jangan kita juga tidak mengalami pertumbuhan apa-apa di dalam kerohanian kita. Nah, pertumbuhan berikutnya bicara tentang ruang untuk kita dilatih. Seperti mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki anak bayi, ketika bayi baru lahir, yang kita berikan adalah susu, ya, baik itu ASI ataupun susu formula. Anak bayi ini baru bisa mengkonsumsi susu, belum bisa mengkonsumsi makanan keras. Kemudian dari susu beralih ke bubur yang agak kasar, kemudian beralih lagi menjadi nasi, dan kemudian kita latih anak kita untuk mulai apa? Untuk mulai mengunyah makanan keras. Kita kasih daging, ya. Terus kemudian kita kasih makanan lainnya supaya apa? Supaya mulutnya ini bisa bergerak, otot-otot mulutnya bisa bergerak. Nah, ternyata proses ini adalah ruang untuk kita dilatih. Jadi pertumbuhan tidak semata-mata, oh ya saya dengar atau saya tahu firman Tuhan yang bilang begini. Pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan, betul. Tetapi ada bagian kita untuk mengerjakannya. Kita tidak mungkin ketika Tuhan beri kita anak terus kita bilang Tuhan yang beri pertumbuhan buat anak saya. Tapi kita gak kasih makan, kita gak kasih susu, kita gak kasih rawat, kira-kira anaknya bertumbuh atau enggak? Ada bagian yang harus kita kerjakan di dalam proses bertumbuh. Tetapi betul, Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sejauh kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, kita akan diberi hikmat dan kepekaan untuk membedakan dan melakukan yang baik daripada yang jahat. Proses untuk kita mencerna firman Tuhan itu adalah proses kita melatih diri kita. Oh, ketika ketemu masalah ini saya harus meresponnya apa ya? Firman Tuhan yang saya dengar menghendaki saya melakukan apa? Nah, ini proses, ini ruang untuk kita dilatih. Yang tadinya mungkin ketika kita ketemu masalah respon kita, kita mengeluh, mencaci maki gitu ya. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu ditransformasi, maka ini menjadi ruang untuk firman itu melatih kita, mengubahkan kita. Kita tidak akan pernah bisa mencapai apa itu karakter Kristus dan keserupaan dengan Kristus kalau kita tidak mau diproses, diubahkan dan dilatih manusia rohani kita dan manusia jasmani kita. Oleh sebab itu bicara tentang pertumbuhan adalah itu ruang untuk kita dilatih. Ya, setiap orang yang baru saja bertobat tidak serta-merta ketika selesai dibaptis kemudian besoknya hidupnya berubah total ya. Tapi ada perjalanan, ada proses. Demikian juga kalau misalkan ketika bicara tentang anak bayi lagi, kita nggak bisa ya udah demi anak ini bisa bertumbuh dengan cepat, hari ini saya kasih susu 1 kaleng sekaligus supaya bertumbuhnya cepat, nggak bisa. Ada ruang. Dan di ruang itulah, di tempat yang tidak terlihat itulah, hanya ada kita dengan Tuhan yang berproses dan bagaimana Tuhan melatih kita untuk menjadi manusia-manusia rohani yang kuat di dalam Kristus. Nah, berikutnya adalah bahwa pertumbuhan itu sebagai tanda adanya kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ada tanaman, terus kemudian kita lihat nih tanaman kok bertumbuh enggak ya, terus makin hari makin layu, akhirnya mati tanamannya. Nah, pertumbuhan menandakan adanya kehidupan. Jadi tidak ada pertumbuhan, maka kita akan kering dan mati. Kita harus mewaspadai kondisi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena seringkali tanpa sadar ketika kita sering melakukan aktivitas rohani, entah itu berdoa, baca Alkitab, kemudian kita beribadah ke gereja secara rutin bahkan dalam durasi atau frekuensi yang sering, tidak menjamin bahwa kebiasaan ini bisa membuat kita bertumbuh. Kalau kita tidak membiarkan itu semua diproses. Dan ketika kita bertumbuh di situ ada tanda kehidupan, bahwa rohani kita hidup, bahwa ada manusia batiniah kita yang terus hidup dan ditumbuhkan di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa saya harus bertumbuh? Ya, seringkali kan orang berpikir begini, setelah saya terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya ya udah, yang penting setelah itu saya rajin ke gereja, rajin berdoa, cukup. Ya. Kenapa saya harus bertumbuh? Mari kita buka bersama-sama di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertanyaannya, kenapa sih saya harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani? Hal yang pertama adalah karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan pertumbuhan baik secara jasmani dan juga rohani. Ia bertumbuh sebagai seorang manusia dewasa secara jasmani, tetapi di saat yang bersamaan Yesus juga tumbuh sebagai manusia ilahi, di mana bertambah hikmat Allah, bertambah besar kasih dan kuasanya. Dan juga ia makin dikasihi baik itu oleh manusia dan juga oleh Allah. Di dalam bukunya Gerald McDermott mencatat ada 12 tanda orang percaya ini mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ini yang selalu bagi saya pribadi ini merupakan suatu kriteria atau tanda-tanda atau ciri-ciri saya masih on track gak sih? Saya masih dalam proses bertumbuh gak sih? Jangan-jangan kerohanian saya udah kering, jangan-jangan kerohanian saya udah mati. Gerald mencatat ada 12 tanda orang percaya yang mengalami pertumbuhan rohani, yaitu yang pertama adanya perjumpaan dengan Allah.
Kita tidak bisa berkata bahwa, oh Indra saya berjumpa dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah itu terjadi secara pribadi. Dan tentunya secara supranatural, terjadi secara ilahi. Kadang-kadang bahkan kita sulit untuk menjelaskan gimana ya, tapi saya ngerasain Tuhan itu hadir gitu ya. Kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Kapan? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu di awal tadi saya katakan ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita berdoa hanya sebagai rutinitas, maka perjumpaan dengan Allah itu enggak ada. Karena kita melakukannya hanya sebagai rutinitas saja. Kemudian tanda yang kedua adalah adanya ketertarikan pada Allah dan jalan-jalan Tuhan. Itu baru dikatakan seseorang bertumbuh di dalam iman dan rohaninya. Kalau kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus tapi kita nggak tertarik sama Tuhan, kita nggak tertarik sama Allah, kita nggak tertarik sama Kristus, maka jangan-jangan kita cuma dicangkokkan, ditanam begitu aja, kemudian kita akan mati dengan cepat. Dan hal yang ketiga adalah kita bisa melihat indahnya kekudusan. Kekudusan bukan lagi suatu hal yang terlalu tinggi untuk diraih, tetapi justru kita makin mengejar, melihat bahwa kekudusan itu adalah suatu keindahan. Dan hal yang keempat adalah seseorang bisa dikatakan dia bertumbuh rohaninya ketika ia mulai memiliki pengetahuan yang baru, pengetahuan yang diterangi oleh firman Allah, yang mungkin dulunya kita berpikir seperti ini, kemudian ketika diterangi oleh firman Allah, kemudian pengetahuannya berubah, pengetahuannya diperbaharui. Dan yang kelima adalah memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Oh, ini sudah pasti ya. Kalau orang gak percaya sama Tuhan, gak punya keyakinan sama Tuhan, bagaimana mungkin ia bisa bertumbuh di dalam Kristus. Nah, hal yang berikutnya adalah mereka memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, mereka memiliki kerendahan hati dan ada perubahan sifat. Ketika kita ditransformasi, ketika firman Tuhan itu diubahkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka akan ada perubahan sifat. Sifat-sifat yang tidak baik dikikis, dibersihkan oleh kebenaran firman Allah sehingga ada perubahan sifat yang kelihatan, yang nyata dan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan hal yang kedelapan adalah memiliki roh yang serupa dengan Kristus. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Memiliki keseimbangan atau konsistensi dalam pengertian begini. Memiliki keseimbangan di dalam hidup kita artinya adalah ketika kita terus membicarakan tentang Tuhan, maka hidup kita juga harusnya sama, yaitu memancarkan keserupaan dengan Allah. Ketika kita bicara tentang iman, tindakan kita pun tindakan iman, bukan sebaliknya. Itu yang dimaksud keseimbangan dengan konsisten. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang bertumbuh, ia akan selalu haus akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang yang bertumbuh adalah orang yang memiliki ketaatan dalam ketekunan iman dan dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, adakah ke-12 tanda itu sudah kita alami di dalam proses pertumbuhan iman dan rohani kita? Mungkin masih ada beberapa ya, oh saya ada tuh tadi nomor 1, nomor 2, puji Tuhan. Berarti masih ada tanda kehidupan. Amin saudara, haleluya. Dan saya yakin bahwa setelah kita dengar firman Tuhan ini, terus pertumbuhan kita makin bertambah, makin maksimal lagi. Sehingga kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Dan ketika karakter kita diubahkan, kita siap untuk dipakai Tuhan. Menjadi saksi, menjadi alatnya dimanapun Tuhan akan tempatkan kita. Nah kemudian alasan berikutnya, kenapa saya harus bertumbuh? Ya, kalau tadi alasan yang pertama adalah karena Kristus sendiri telah memberikan teladan buat kita di dalam pertumbuhan jasmani ataupun juga rohaninya. Hal yang kedua adalah supaya kita terlatih. Terlatih untuk apa? Terlatih untuk bisa membedakan pengajaran yang benar daripada yang jahat. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, maka kita gampang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang sesat dan tidak benar. Kita baca lagi di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14, ayat yang tadi sudah kita baca. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih,
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Penyesatan gak cuma terjadi pada zaman-zaman di awal para pengikut Kristus mulai bermunculan, ya. Penyesatan gak terjadi pada saat itu aja. Penyesatan bahkan terjadi sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita gak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, gak belajar untuk menerima dan melakukan kebenaran firman itu, bahkan makanan yang keras, seringkali kan kita gitu ya, kalau dapat firman yang keras kayaknya aduh susah banget nih firman buat dikerjain ya, susah untuk dicerna, susah untuk diterima. Nah, tetapi ketika kita menerima firman Tuhan, merenungkannya dan kemudian melakukannya, maka kita sedang dilatih untuk membedakan ini pengajarannya sesat atau tidak, pengajarannya benar atau tidak, berasal dari Allah atau bukan. Apalagi zaman sekarang serba digital. Ketika kita mau dengar khotbah, saudara bisa sebut YouTube, podcast, apa semua, Spotify, semuanya bisa ada, kita bisa ambil dari situ. Tapi kalau kita nggak punya atau tidak memegang kebenaran firman Allah, maka kita tidak bisa membedakan yang ini benar atau enggak, yang ini sesat atau enggak. Jadi saya mendorong setiap kita, mari kita belajar untuk menerima firman Tuhan dan siap untuk diproses ketika kita melakukan firman agar kita bisa bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Nah, salah satu cara yang mungkin bisa kita bangun adalah kalau saya pribadi ya, ketika dengar khotbah saya catat. Kenapa? Bukan supaya saya nggak ngantuk, tetapi ketika saya mencatat firman, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya merasa lemah, ketika saya merasa, aduh saya kok nggak bergerak ya, kok saya stuck ya. Saya kemudian buka lagi catatan-catatan khotbah yang pernah saya catat. Kemudian di situ ada banyak firman Tuhan yang bisa kembali saya ingat dan menghidupkan kembali iman dan pengharapan saya. Dan disitulah firman itu kembali hidup. Dan ketika kita mulai belajar komitmen untuk melakukan firman itu, kita sedang berproses, kita sedang diubahkan, kita sedang dilatih dan kita sedang bertumbuh. Itu salah satu cara kalau kita memang mau bertumbuh dengan cepat dan dengan baik. Belajarlah untuk mencatat ya. Supaya apa? Ketika ada saat-saat di mana kita butuh firman tapi kok kayak lupa gitu, seolah-olah blank gitu. Baca Alkitab nggak ngerti, tapi ketika kita baca catatan khotbah yang kita tulis sendiri, saya yakin kita pasti ngerti. Tujuan yang ketiga, ya, kenapa sih saya harus bertumbuh ya? Karena Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Tujuan dan panggilan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang dewasa, nggak bisa dikerjakan oleh anak kecil atau anak bayi. Di dalam Ibrani pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebenarnya sudah waktunya bagi kamu untuk menjadi guru. Tapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum susu saja. Sebagai orang tua, ketika kita memberikan tugas yang penting buat anak kita, pasti akan kita serahkan tugas itu kepada anak yang lebih dewasa, yang kita anggap lebih bisa bertanggung jawab. Bukan kita serahkan kepada anak yang paling kecil atau yang masih bayi. Demikian pula Allah memberikan amanat agungnya buat setiap kita. Ya, itu pula yang menjadi landasan atau visi bagi gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, bahwa ketika Tuhan memberikan amanat agungnya untuk kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan untuk dibaptis, untuk diajarkan. Nah, gimana kita bisa ngajar kalau kita sendiri tidak pernah bisa belajar
dan berproses atau bertumbuh di dalam Kristus. Panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dan panggilan ini menuntut kedewasaan. Panggilan ini menuntut adanya pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan seluruh kebenaran firman-Nya. Tuhan menghendaki kita untuk melaksanakan amanat agung dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tapi sebelum itu terlaksana, biarlah kita juga diproses. Ya, bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam kebenaran yang kita terima, bertumbuh di dalam kerohanian kita. 3 hal ini yang mengapa pertumbuhan itu begitu penting. Dan sekali lagi bahwa pertumbuhan itu perlu diusahakan. Sekalipun ya Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tapi ada bagian kita untuk mengusahakannya. Jika sedemikian pentingnya pertumbuhan rohani di dalam hidup kita, tujuannya buat apa? Penting, oh penting, tujuannya buat apa? Enggak tahu ya, penting aja pokoknya ya. Nah mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika pertumbuhan rohani sebegitu pentingnya, tujuannya cuma satu, agar kita berbuah. Kita nggak bisa ngarepin pohon bertumbuh, tapi kita nggak ngarepin buahnya, ya pokoknya bertumbuh aja deh ya, nggak ada buahnya juga nggak apa-apa gitu ya. Contoh kita tanam pohon mangga ya, nggak apa-apa ditanam aja, daunnya banyak nggak apa-apa, nggak ada buahnya nggak apa-apa, nggak mungkin saudara. Kita pasti mengharapkan ada buah mangga tumbuh di sana. Demikian pula Allah. Ketika Allah menuntut adanya pertumbuhan rohani di dalam hidup kita, yang diharapkan atau tujuannya adalah agar kita berbuah. Berbuahnya banyak. Dan gak cuma sekali, terus berbuah. Ya. Berbuahnya gak cuma sekali, tetapi terus berbuah. Berbuah tetap dan banyak. Dan gak cuma berbuah pada musimnya, tetapi berbuah di dalam setiap musim kehidupan kita. Mau musim kehidupan kita enak, ataupun musim kehidupan kita gak enak, kita harus terus berbuah. Karena dengan demikian, kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Ada pepatah bilang, bukan pepatah ya, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ya, atau dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kita nggak bisa lihat nih pohon apa ya. Pas ngelihat ada buahnya, oh duren, oh ini pohon duren. Soalnya kita ngelihat ada buah durennya ada di sana. Ketika kita menghasilkan buah-buah roh, disitulah orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kelihatan buah dari kehidupan kita, disitulah terlihat bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah tetapi seringkali pertumbuhan itu nggak mudah. Ada banyak tantangan ketika kita mau diproses untuk bertumbuh. Seringkali kita takut untuk menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan, karena itu akan mengurangi kesenangan duniawi kita. Bukankah demikian? Saya takut gak mau terlalu aktif di gereja, nanti kesenangan duniawi saya berkurang. Saya takut terlalu rohani, nanti kalau saya salah dikit, saya jadi kayaknya berdosa banget. Saya takut untuk bertumbuh, karena nanti hidup saya gak sesuai keinginan hati saya lagi. Dan kita berpikir bahwa hidup yang kudus itu mengerikan atau menakutkan. Padahal kekudusan itu sesungguhnya menjadi hal yang natural bagi setiap kita anak-anak Allah. Jangan pernah berpikir bahwa yang penting saya gak jahat sama orang, yang penting saya gak mencuri, cukup. Tetapi ketika kita mau berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan kita anak-anak Allah yang bersinar, yang mampu menyinari kehidupan orang lain, yang mampu menyentuh, mengubahkan kehidupan orang lain, untuk mereka juga berubah, untuk mereka juga menerima Tuhan dan keselamatan daripada Kristus. Jangan biarkan iman dan kerohanian kita kering dan mati. Tetapi biarlah kita bertumbuh di dalam Kristus yang adalah sumber kehidupan kita.
Berproses di dalam Kristus artinya kita menyatu dengan Kristus, artinya kita menyatu dengan Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan bahwa kita nggak akan kuat. Aduh, saya nggak kuat lah diproses sama Tuhan, saya nggak kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Atau saya nggak mampu menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi justru makin kita berserah dan makin kita menempel sama Tuhan, semakin kita serupa dengan Tuhan. Dan semakin kita memiliki kekuatan di dalam Dia. Dan di dalam keserupaan dengan Kristus, kita akan memiliki hati, kita akan memiliki pikiran, kita akan memiliki roh yang sama dengan Kristus, yaitu untuk melihat, untuk merasakan, dan untuk bertindak apa yang benar, yang mulia, dan yang membawa kesukaan, baik bagi Allah ataupun bagi manusia. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Kristus yang telah mati bagi dosa kita, Dia mati demi supaya kita hidup. Kristus mati supaya kita mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Dengan cara kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Dengan cara kita terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Manusia rohani kita yang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita baru bertumbuh. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami kekeringan. Bahkan cenderung iman rohani kita mati. Mari kita kembali datang sama Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati kami ya Tuhan. Kami mau lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau yang melihat kondisi kami saat ini Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kekeringan dalam rohani kami. Mungkin selama ini kami rajin ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab. Tapi hati kami masih kering. Lawat kami Tuhan. Dan kami ingin sekali lagi kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk diproses. Untuk kami bertumbuh agar kami dapat berbuah banyak. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika kami bertumbuh, ketika kami tertanam dan berakar kuat di dalam Kristus, kami bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan berbicara tentang apa yang akan kami dapatkan, berbicara tentang apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kami.
Engkau mampu sanggup melakukan hal yang besar di dalam hidup kami. Ketika kami mau mulai berproses, dibentuk, diubahkan. Sampai kami mencapai bentuk keserupaan dengan Kristus. Dan untuk melakukan kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu di dalam panggilan kami. Siapapun kami pagi hari ini Tuhan. Dan siapapun kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami, ubahkan kami. Biarkan kami bertumbuh dan mengalir bersama Tuhan. Karena kami mau keselamatan yang sudah Engkau beri, kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami, itu tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami siap untuk menerima rahmat-Mu lewat perjamuan kudus yang akan kami terima pada saat pagi hari ini. Mengikut Yesus, Mari seluruh jemaat kita mengangkat hati di hadapan hadirat Allah. Marilah kita koreksi hati kita masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Adakah kita berindu untuk bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Allah? Kita telah mendengarkan suara firman-Mu dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Merupakan suatu kekuatan yang Allah akan berikan kepada kita untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Mari kita menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang bergembira bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Telah menyerahkan seluruh kehidupannya bagi saya dan saudara. Dan Dia merindukan kita bertumbuh dan berbuah-buah. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Melaksanakan rencana Tuhan. Jadikanlah sekalian bangsa itu murid-Ku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus pagi ini. Adalah kemurahan Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari. Pada saat pagi ini saudaraku sekalian, di bangku-bangku kita telah ada perjamuan kudus. Biarlah kita mengambil itu masing-masing, ya. Dan kita akan masuk di dalam doa untuk bersekutu dengan perjamuan Tuhan yang Allah telah siapkan kepada kami. Mari kita menghampiri Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Allah itu adalah Allah yang setia bagi kami. Selalu memberikan kepada kami kekuatan. Di saat kami masuk dalam perjamuan kudus, kami dapat merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang memberikan kepada kami kekuatan. Oleh sebab itu mari Allah Engkau tolong kami. Seluruh jemaat yang telah memegang perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kita menyadari ini adalah kasih Allah yang besar. Yang perlu kita ingat pada setiap saat. Engkau menyerahkan diri bagi kami. Dapat memberikan kepada kami kekuatan keselamatan. Dapat memberikan kepada kami satu kehidupan yang bertumbuh. Di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat merenungkan kasih Tuhan ini senantiasa. Terpujilah nama Allah. Bapa di dalam surga. Tiap roti dan anggur yang berada di dalam tangan kami. Sebelum kami menikmati dan mengucap syukur kepada Allah. Terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah. Bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami pada saat pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya. Memperoleh anugerah pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan kita terima daripada Allah. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membuka roti, membuka anggur yang ada di dalam kotak kantung ini.
Saya rindu sekali kita menaikkan itu pujian. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi dengan iman dan percaya kepada Allah, ada kuasa. Oh, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, inilah aturan yang tercurah bagi saya dan saudara. Kalau dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan dapat menyembuhkan segala aib tubuh kita. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudaraku sekalian kita mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam darah-Mu yang Engkau akan kerjakan bagi kami sekalian. Kita berterima kasih bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya sekali pada saat siang hari ini. Pagi hari ini dikala di antara kami ada yang datang dengan berbagai macam masalah, sakit, penyakit. Apapun yang kami alami. Dikala kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan meyakinkan akan pengorbanan-Mu telah memberikan kemenangan kepada kami. Kesembuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.
Haleluya, amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar tapi juga boleh menjadi pelaku firman. Kita mau bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis untuk pemberitaan firman Tuhan dan juga kepada Ibu Gembala untuk pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi para pelayan. Persembahan dipersiapkan untuk mempersiapkan diri, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Mari sebelum kita memulai persembahan kita bersatu hati, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kelawatan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar bertumbuh, berbuah bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan. Sambil persembahan dijalankan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk tema ibadah minggu depan, yaitu pertumbuhan yang sesuai yang akan dibawakan oleh Bapak Alvin. Dan untuk ibadah minggu depan seperti biasa, untuk ibadah onsite kita akan tetap melakukan via registrasi melalui link WA yang akan dikirimkan oleh pihak gereja setiap hari Kamisnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ibadah tatap muka di tempat ini, registrasi terlebih dahulu ya. Dan juga kita juga tetap ada ibadah online via YouTube GBI Jelambar Timur yang bisa diakses pukul 6 sore setiap minggunya. Selanjutnya hari Rabu tanggal 16 Juni pukul 19.30 untuk komunitas Pasutri akan kembali mengadakan ibadah dengan tema Akur dan Bersyukur yang akan dibawakan oleh Bapak Himawan Hadiraharja. Dari komunitas Pasutri mengundang pasangan-pasangan suami istri untuk mengikuti ibadah ini via Zoom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk doa penutup dan doa berkat, sekali lagi saya undang Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita boleh beribadah kembali di dalam bait Allah. Ini saudaraku sekalian, kita telah masuk pada bulan Juni. Adalah anugerah Allah yang besar bagi kita menuntun kehidupan kita, menuntun jemaat Tuhan. Tetap kami bersemangat dan bergairah untuk menghampiri Allah dalam situasi apapun juga. Karena kami percaya Allah akan tetap dan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih Bapa karena Engkau baik bagi jemaat Jelambar. Pada pagi hari ini Tuhan Engkau boleh mengirimkan seluruh jemaat mengambil bagian dalam ibadah. Adalah satu anugerah Allah yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberikan kepada mereka hati yang merindu untuk beribadah. Engkau memberikan kepada jemaat-Mu hati yang berani, hati yang tidak takut, tapi dapat melangkah datang beribadah ke dalam rumah Allah. Bersyukur Tuhan, hamba percaya tiap pribadi yang datang pagi ini dengan berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan apapun yang mereka alami, yakin sekali di dalam nama Yesus Allah telah menjamah dan melepaskan mereka dari segala apapun juga yang menjadi hambatan dan tantangan dalam hidup mereka. Pada pagi hari ini ya Allahku,
kami teringat kepada papanya Aguan dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Allah, Engkau jamah dia pada pagi ini. Engkau sembuhkan dia di dalam nama Yesus Allah. Dan bagi yang lain juga yang mungkin kami tidak tahu keberadaan jemaat saat ini, mungkin ada yang sakit, mari Allah jamah, Allah sembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Lawatan Tuhan senantiasa ada di atas kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Masuk dan keluar mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau ada senantiasa menyertai. Seperti apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih kami memegangkan janji Allah. Kemanapun kami melangkah, kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada dan Engkau menyertai kami. Engkau ada dan Engkau memberikan perlindungan kepada kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Seluruh mata pencarian mereka Allah Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan untuk hidup mereka Tuhan. Berkat dan anugerah turun dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka. Allahku, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Pagi ini berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun tidak sempat memberi. Apapun yang mereka berikan bagi Tuhan pada pagi ini, hamba percaya tidak sia-sia. Allah memberkati setiap tangan yang memberi pada pagi ini maupun yang tidak memberi. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini pada sepanjang minggu ke dalam tangan Allah. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan, malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Selalu ada bersama dengan Engkau. Kehangatan dan kesejukan ada di atas seluruh kehidupan jemaat. Di dalam rumah-rumah tangga mereka ada damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa lain dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain kalau hanya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai kita ketemu pada minggu depan di dalam bait Tuhan yang Allah telah sediakan bagi kita. Haleluya.